Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi yasara rasulahu bil huda wa dinil haq riyuzilahu walad dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di perkuliahan hari ini. Salawat dengan salam tidak lupanya kita hadiahkan buat Nabi junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Untuk tidak panjang kata mukadimah, baiklah saya akan memulai mempresentasikan hasil makalah yang saya buat, yaitu yang berjudul Indeks Kepuasan Masyarakat dan Standar Operasional Prosedur Program EKTP. Yang pertama, konsep EKTP dalam buka kurung kartu tanda penduduk elektronik. Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, EKTP adalah KTP berbasis nomor induk kedudukan atau NIK yang memiliki spesifikasi dan formal. KTP nasional dengan sistem atau kode pengamatan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang disebut dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas. Poin kedua, Indeks Kepuasan Masyarakat. Menurut Kemenpan nomor KIP atau 25 atau M atau PAN atau 2 atau 2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah. Indeks kepuasan masyarakat atau bisa disebut IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dan dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Yang poin ketiga, standar operasional prosedur atau bisa disebut SOP pelayanan publik. Pengertian standar operasional prosedur menurut Permenpan nomor Per 21 M PAN 11 2008 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibukukan mengenal berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa yang dilakukan. Umumnya Indonesia, istilah SOP merujuk pada SOPS sebagai standar operasional prosedur, sebagai sistem yang bertindak tolak pada kualitatif. Maka SOP berlaku pada seluruh aspek kehidupan manusia yang salah satunya adalah administrasi perkantoran, office administration atau bisa disebut office management. Administrasi perkantoran merupakan urusan yang tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan urusan publik maupun dalam hal ini pengertian administrasi perkantoran yang dimaksud adalah administrasi perkantoran dengan sesuai pendapat Delieng G 2000.4, yaitu rangkaian aktivasi merencanakan, mengorganisasi, mengatur, menyusun dan mengarahkan, memberikan arah petunjuk. Poin keempat,
Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan administrasi perkantoran. Pelaksanaan administrasi perkantoran atau bisa SOP memiliki karakter yang dapat mendukung peningkatan kinerja administrasi perkantoran, antara lain: 1. SOP dapat diartikan sebagai suatu petunjuk organisasi menetapkan suatu tindakan baku. Yang kedua berisikan petunjuk yang menjelaskan cara diharapkan diperlukan oleh pekerja atau petugas dan dalam menyelenggarakan pekerjaan administrasi perkantoran mereka. Yang ketiga, secara menyeluruh, suatu SOP menggambarkan secara detail cara departemen beroperasi bekerja. SOP tidak menggambarkan cara melakukan pekerjaan technical skill atau bisa disebut technical skill, tetapi menggambarkan peraturan organisasi untuk melakukan pekerjaan atau prosedur guidance. Poin kelima, definisi konsep indikator. Indeks kepuasan masyarakat atau bisa disebut IKM. Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkatan kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Kesimpulan, sehubungan dengan hasil analisis data yang implementasi interpretasi data yang telah dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan seperti diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dapat diberikan adalah sebagai berikut, yaitu Kecamatan Tanjung Senam memiliki kerja unit dengan predikat tertinggi yaitu sangat baik dengan mutu pelayanan A dan nilai IKM 475, sedangkan Kecamatan Sukabumi memiliki kinerja dengan prediksi terendah yang kurang baik dengan mutu pelayanan C dan nilainya IKM 46,525, sedangkan 11 kecamatan lainnya memiliki unit dengan prediksi baik dengan mutu pelayanan B dan IKM bervariasi. Saran: ada beberapa hal yang dapat disarankan sehubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu Kecamatan Kota Bandar Lampung perlu melakukan pelatihan tentang leading tours dan pengawasan dan lebih intensif lagi guna lebih mengutamakan kepuasan pengguna tanpa mengabaikan kesejahteraan petugas. Mungkin segitu presentasi dari saya selaku moderator banyak meminta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.